Wahyu, dengar suara saya, Ru. Pak. Sahrul, dengar suara saya, Rul? Sahrul. Sambil menunggu teman yang lain ya. Iya, Pak. Gak ada yang ditanyakan barangkali. Oh iya, tadi Salsa tanya apa? Tentang tugasnya yang kemarin dikirim Pak Karni itu loh, Pak. Oh itu ya. Untuk tugas yang kemarin itu ada dua. Yang pertama kamu disuruh untuk membaca dan menonton video tutorial. Ada 3 jenis animasi. Di situ ada modelnya namanya extrude, bevel, dan latte. Nah, nanti kamu disuruh jelaskan masing-masing perbedaannya apa. Kamu harus baca dulu, itu yang dibaca halaman 31 sampai 38. Iya. Nah, setelah itu yang kedua, kamu mempelajari materi tentang animasi di portal Rumah Belajar. Hanya mempelajari maksimal ukurannya maksimal durasinya 1 menit maksimal. Jadi kamu 10 detik ya enggak apa-apa, 20 detik, 30 detik, yang penting kamu ngasih testimoni, mengenalkan diri, sama memberikan semacam kayak info gitu loh. Oh, kamu dengan Rumah Belajar apa yang kamu dapat gitu. Terus fitur apa yang kamu pakai, itu aja kok. Kan ada contohnya di bawah itu, kalau nggak salah itu saya sertakan contoh video testimoninya. Baru Iya, setelah Pak. itu nanti diupload. Seperti kemarin dong, di capture nanti ya. Makasih, Pak. Iya. Nanti tak jelasin lagi kok. Iya. Iya, Pak. Oke. Yang lain barangkali Sandra, Sahrul, Agung. Iya, Pak. Selamat datang, Diki. Sudah mandi, Dik? Kesibukannya apa ya anak-anak semua? Bantuin Umi, jagain adik, ngerjain tugas, Rebahan mainin HP. terus. Satu hari kan cuma satu tugas kan, dari satu mapel kan ya. Untuk tugasnya tadi susah nggak yang tadi yang saya berikan? Belum tak lihat, Pak. Belum ada yang kerjakan semua anak-anak. Iya. Itu waktunya 2 hari ya, Pak? Iya, 2 hari. Cuman tak baca doang, belum tak lihat semua. Itu videonya pendek-pendek, Pak. Paling cuma 2-3 menit. Terus kamu suruh menyimpulkan bedanya apa dari video pertama, kedua, ketiga. Bisa juga nanti dilihat di e-book-nya itu, PDF-nya itu. Nggak perlu dibaca seluruhan untuk yang PDF-nya itu. Sudah, cuma ini ya. Oh, iya, Pak.
Wahyu, yuk. Iya, Pak. Kiki, dengar? Nah, Pak. Sarul kok diem aja, Rul, dari tadi, Rul. Benar. Dengar nggak suara saya, Rul? Wes. Benar, Pak. Iki sih iki lho. Makan kor-kor guruku. Kayak gitu. Andra, dua menit lagi kita mulai ya. Iya, Pak. Ya, bisa kita mulai ya. Halo, semuanya. Iya, Pak. Amar, bisa dengar Iya, suara saya, Amar? Pak. Sudah 8 orang yang masuk di room. Nggak apa-apa. Ya, bisa dengar suara saya, Dea.
Apa yang keluar tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Langsung saja. Jadi untuk kegiatan Sikon pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama nanti akan saya sampaikan mengenai review tugas yang telah kalian kerjakan di minggu-minggu sebelumnya. Akan saya bahas satu persatu terkait apa yang masih kurang, apa yang sudah baik. Yang kedua juga akan saya sampaikan untuk tugas yang kemarin yang mengenai animasi. Barangkali ada yang masih belum paham dengan masuk tugasnya, akan saya jelaskan lagi nanti. Terus yang ketiga sekaligus akan saya sampaikan untuk tugas materi pada hari ini, yaitu tentang desain grafis percetakan. Oke, silakan dilihat nanti di screen kalian. Saya bisa kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Ya, kelihatan, Pak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pengumpulan tugas ya. Dari tugas minggu sebelumnya itu masih ada beberapa siswa yang belum, terutama yang saya tandai yang warna merah. Ini contohnya seperti Hendriansyah, Alvito, kemudian Amsal malah tidak sama sekali, dan Avian, kemudian Raffi, Dika, Niko, kemudian Reza Dwi, Alvarido, dan Cindy. Nah, ini nanti akan saya share juga siapa-siapa yang belum mengerjakan tugas. Terus selanjutnya saya akan bahas mengenai hasil review tugas ya. Yang pertama yang tugas PKK yang kalian bikin perencanaan usaha ya. Dari 20 siswa yang sudah mengumpulkan, itu saya buat sebuah resume atau kesimpulan mengenai tugasnya itu tadi. Jadi sudah saya cek mengenai usaha-usaha yang kalian buat. Nah, tapi masih ada beberapa yang anak-anak itu yang belum jelas. Ganti. Anak-anak yang belum jelas dengan tugasnya. Kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Jadi ini Kelihatan, Pak. saya sebutkan satu-satu ya mengenai nama perusahaan terbaik. Jadi ini saya tampilkan nama-nama siswanya. Yang tampil di sini adalah yang sudah sesuai dengan yang saya minta. Jadi untuk membuat nama perusahaan itu seyogyanya, itu mudah diingat, unik, kemudian menarik, dan enak diucapkan. Ini ya, punyanya Sahrul kemarin mengenai secondary production kalau nggak salah. Kemudian Dewa, itu kalau nggak salah tentang distro. Kemudian Enggi, Diki, Dea, Wahyu, Ari, Alvito, dan Ayub.
Tapi begini anak-anak, kemarin tetap ada pakai nama itu yang namanya susah dibaca, kemudian terlalu panjang. Jadi kurang menjual kalau dibikin menjadi nama sebuah perusahaan. Nah, ini ada feedback dari saya mengenai ini apa? Perencanaan usaha. Jadi dalam pembuatan usaha sebaiknya nama harus unik, kemudian memiliki nilai filosofis. Jadi nilai filosofis itu adalah yang makna dari nama itu sendiri. Misalkan kemarin ada yang pakai nama singkatan dari orangnya, tidak apa-apa, inisial nama. Kemudian ada yang pakai namanya laknat. Nah, laknat tapi ditulis dengan huruf lain. Tulisannya enggak laknat seperti yang biasanya. Ada juga yang punyanya Sahrul itu sekondari. Mungkin sekondari itu artinya yang kedua. Mungkin karena Sahrul anak kedua, mungkin. Terus yang kedua, bidang usaha. Nah, kemarin sudah saya tentukan untuk bidang usaha itu kan berhubungan dengan multimedia. Tapi masih ada beberapa yang kemarin keluar dari bidang. Ada yang kemarin bikin usaha fotokopi, ayam bakar, dan distro pakaian. Ini kan nggak ada hubungannya dengan multimedia. Jadi kurang masuk sesuai dengan yang saya minta. Kemudian mengenai visi misi. Nah, visi misi kemarin yang terbaik cuma 3 orang. Saya ambil contoh Sahrul, Amar, sama Dea. Jadi dalam pembuatan visi misi itu, visi itu adalah tujuannya. Tujuan dari perusahaan itu tadi, ingin jadi apa. Nah, misi itu adalah penjabaran dari misi tersebut, visi tersebut. Usahanya seperti apa, itu misinya. Jadi yang tidak saya sebut di sini berarti masih kurang. Selanjutnya dari sisi logo kemarin beberapa sudah cukup bagus, ya. Seperti ini Sahrul, Amar, Dea, Reza, Salsa, Dewa. Logonya itu harus unik anak-anak. Kemudian tampilan visualnya menarik. Dan yang terpenting adalah makna filosofis. Sekali lagi, makna filosofis itu penting sekali. Jadi orang bisa melihat tampilan itu langsung mengena di hatinya. Nah, dan juga harus sinkron antara logo dengan bidang usahanya. Nah, kemarin saya ambil contoh, misalnya punyanya Rizal Seva, usahanya di bidang fotokopi dan ATK, tapi logonya gambarnya ular. Nggak ada hubungannya ya. Padahal itu medis itu. saya usahanya bidangnya ATK, fotokopi, tapi gambarnya ular. Lah, ular itu kan reptil, nggak ada hubungannya dengan fotokopi. Sudah bidangnya nggak sesuai, logonya ya keliru. Ya, jadi bikin logo itu tidak sembarangan, maka kita harus melakukan riset. Riset itu adalah mengumpulkan data. Ya. Kita harus mencari data yang kita perlukan, mencari informasinya. Terus kemudian dari sisi perencanaan usaha, yang terbaik sementara ini cuma 2 dari perencanaan biayanya. Yang kemarin yang cukup bagus itu punyanya Rozan sama Dewa. Dari sisi perencanaan biayanya. Nah, kalian dikasih uang 20 juta saja bingung untuk apa? Membelanjakan uangnya. Nah, kemarin itu rata-rata anak-anak itu belum mencantumkan untuk biaya, daya, dan jasa. Sekalipun kalian sudah punya tempat tersendiri, harusnya juga harus anak-anak dicantumkan. Tidak mungkin kan kalau kita nggak butuh yang namanya listrik, kemudian internet, kemudian untuk karyawan. Misal kemarin ada yang ingin usaha di bidang fotografi sama videografi, mestinya kan nggak mungkin yang kerja cuma 1 orang. Ya enggak? Jadi kita harus cantumkan perencanaan biaya untuk gaji karyawannya. Terus juga penyusunannya rata-rata kemarin ada sudah bagus tapi kurang rapi.
mestinya harus dirinci, dibuat semacam tabel, bukan berupa tulisan. Kemarin saya lihat masih ada yang masih berupa kayak karangan gitu ya, bukan bentuk tabel. Kemudian tidak ditotal, uangnya itu habis atau menyisakan, itu tidak dirinci. Tolong nanti yang masih kurang diperbaiki lagi agar hasilnya nanti lebih baik. Yang kemudian kemarin juga saya lihat, punyanya Salsa itu sebenarnya sudah bagus. Usahanya di bidang konsultasi psikologi, tapi yang online. Meskipun dari sisi bidang dia tidak ada hubungan dengan multimedia, tapi setidaknya ide itu cukup menarik. Menariknya gimana? Menariknya itu mungkin dikemas dengan konsep Instagram, konsep semacam disinkronkan dengan sosmed gitu loh. Yang punyanya Salsa itu. Mestinya begitu. Kemudian yang punyanya Dewa itu kemarin dia bikin sebuah distro pakaian. Nah, sayangnya usahanya itu di bidang penjualannya sama distribusinya, distributor ya. Jadi ngedol barangnya, bukan bikin. Nah, seumpama itu dia usahanya itu dalam pembuatan sama desain itu sudah itu masuk di kriteria, berhubung bidang usahanya di penjualan, maka kurang cocok sebenarnya. Itu saja untuk review saya di Matpel PKK. Kemudian saya lanjutkan untuk yang tentang logo, yang desain grafis. Nilai tertinggi kemarin 100, kemudian rata-rata nilainya di atas 80, nilai terendahnya 75. Nah, cuma gini, kemarin ada kesalahan itu rata-rata anak-anak terjebak dalam satu, belum memahami maksud dari tugas yang diberikan. Kemarin mintanya saya, nama logonya itu sesuai dengan huruf depan, misalkan ya, Wahyu Agung gitu ya. Mestinya kan W, tapi kemarin ada anak itu yang pakai nama huruf keduanya, Wahyu Agung, diambil A-nya. Nah, itu salah. Mestinya kalau depannya W ya W. Kemarin ada yang depannya M, tapi dia pakai huruf selain depannya. Itu jadi kurang sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian, kebanyakan anak-anak masih kurang melakukan riset. Jadi riset itu mengumpulkan data-data yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Misalkan kalau seperti logo McD gitu ya, kenapa hurufnya M, warnanya kuning, itu maknanya apa? Kalau kalian riset di YouTube, kemudian itu ada maknanya. Kenapa warnanya kuning? Yang perlu kalian ketahui, M itu di situ sebenarnya, mohon maaf ya, itu adalah gambar payudara ibu sebenarnya, cuma dibentuk terbalik. Kenapa disebut pakai simbol payudara ibu? Karena itu adalah makanan pokok pertama dari seorang manusia, bayi ya. Jadi kemudian dibentuk terbalik berwarna kuning. Kuning itu mengartikan adalah makanan. Kemudian ketika dilihat di posisi gelap dan terang itu terlihat. Itu ada maksud dan tujuannya. Nah, itu kurang begitu diperhatikan oleh kalian yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, yang nilainya rata-rata 75 itu. Terus untuk anak-anak kemarin ada yang belum bisa membedakan tipe logonya. Itu logo itu bentuknya pictorial, letter, word, atau emblem, itu belum bisa membedakan. Tolong nanti dipelajari lagi untuk materi tentang logo. Selanjutnya untuk yang animasi, ini reviewnya. Untuk nilai tertinggi kemarin 95, rata-ratanya 75, terendahnya 15. Kemudian yang memenuhi KKM baru 17 siswa. Yang belum mengerjakan ada sekitar 6 siswa kalau tidak salah.
Nah, dalam pengerjaan untuk materi animasi ini, kalian dituntut untuk belajar satu vokabulari atau pembenaran kata di bidang bahasa Inggris anak-anak. Jadi kayak copy itu artinya apa, rotate itu artinya apa. Jadi kalian lebih belajar lagi arti-arti kata dalam bahasa Inggris. Seperti extrude. Extrude itu digunakan untuk apa, latte. Nanti akan saya jelaskan lagi setelah ini. Itu untuk masukan kalian untuk materi animasi. Saya lanjutkan ke materi tugas yang kemarin. Masih dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Masih, Oke. Pak. Saya takutnya ngomong sendiri nanti. Ya, Pak. Ini nanti gini anak-anak, kemungkinan karena saya kan pakai Zoom yang gratis. Setelah ini nanti kita off dulu, nanti disambung lagi ya, enggak apa-apa ya? Halo? Oh iya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita Iya, sambung Pak. lagi. Oke, saya lanjutkan, masih ada waktu 7 menit lagi. Jadi untuk tugas animasi, yang pertama itu kalian membaca e-book halaman 31 sampai 38. Jadi tidak perlu dibaca semua, cukup dibaca halaman 31 sampai 38. Materinya tentang extrude, latte, sama bevel. Itu ada 3 video YouTube yang saya sertakan. Kalian harus melihat maksud dari video tersebut. Bedanya apa? Fungsi ketiga fitur ini. Extrude itu gini anak-anak. Jadi mengubah bidang 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Saya ambil contoh misalkan lingkaran, ketika saya beri ketebalan, dia akan menghasilkan benda seperti ini. Ini contoh ya. Sebenarnya ini kan bentuk kayak Pac-Man gitu ya. Irisan pizza, tapi dia memiliki ketebalan, itu extrude. Dan ketebalannya sama, nggak berubah. Lurus semuanya seperti ini. Sedangkan kalau untuk ini bevel, itu memiliki apa ya, semacam kayak agak melengkung-melengkung gitu loh. Bedanya di situ. Terus yang ketiga, untuk latte ini membuat objek 3 dimensi, tapi dibikin sisi-sisinya, platnya. Kemudian diputer 360 derajat. Misalkan bikin gelas gitu ya, kamu cuma bikin area pinggirnya saja, kemudian diputer, dia akan hasilnya melingkar. Nanti kamu perhatikan lagi di videonya. Nah, setelah itu kalian nanti tugas keduanya kalian hanya mempelajari materi animasi di portal Rumah Belajar. Jadi portal Rumah Belajar ini adalah fitur pembelajaran online yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian bisa belajar mandiri di website tersebut. Nah, nanti tugasnya kamu bikin video testimoni, durasinya maksimal 1 menit. Boleh 10 detik, 20 detik, 30 detik. Yang penting maksimal 1 menit, tidak boleh lebih. Nah, testimoninya itu tentang apa ya? Apa yang kamu pakai di portal Rumah Belajar itu tadi. Terus apa yang kamu dapatkan dari portal Rumah Belajar tadi. Contohnya di video di bawahnya itu. Itu ada contoh testimoni penggunaannya. Untuk waktu pengerjaannya saya beri waktu 2 hari ya. Kalau kemarin nggak ada yang nggak tahu, nggak apa-apa, nanti tak tambahi 2 hari, tak tambahi 1 hari lagi lah. Terus setelah itu nanti kamu capture tugasnya, dikirim ke link berikut ini di bawah ini. Itu nanti fungsinya untuk absensi online sekaligus untuk pengumpulan tugas. Sampai di sini cukup jelas? Ada yang ditanyakan barangkali? Anak-anak, barangkali ada yang Jelas, Pak. jelas-jelas ya. Oke, Ya. yang terakhir ini nanti materi tentang desain grafis, tapi materinya tentang fotografi.
Mohon maaf ya Nenek kalau banyak tugas ya, karena memang ya kita ngambil nilainya cuma dari sini. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang fotografi. Yang perlu kalian ketahui nanti adalah pengertian dari fotografi itu apa, kemudian jenis-jenis fotografi, dan juga nanti teknik fotografi. Jadi fotografi itu berasal dari kata fotos dan grafos dari bahasa Yunani. Fotos itu artinya adalah cahaya. Grafos itu artinya gambar. Jadi kalau secara bahasa artinya adalah gambar cahaya. Fotografi itu. Nah, maksudnya adalah mengambil gambar dari tangkapan cahaya yang diterima oleh lensa kamera. Secara arti fotografi seperti itu. Kemudian ini adalah pendapat dari seorang ilmuwan ahli ya di bidang fotografi. Nanti bisa kalian baca. Linknya saya berikan di website saya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis fotografi. Nah, salah satunya nanti ada yang namanya potret fotografi, landscape, kemudian nanti ada human interest, aerial, stick fotografi, wildlife, makro, sampai nanti foto jurnalistik, food fotografi. Saya jelaskan satu-satu ya. Iya, Pak. Oke, mulai dari potret fotografi. Jadi potret fotografi ini berhubungan dengan foto pemandangan atau tentang apa ya? Tentang alam, tapi dia bentuknya adalah potret. Potret itu adalah berdiri itu ya. Bentuknya berdiri, biasanya berupa ini gedung. Tampilan gedung atau apa, arsitektur. Kemudian ada juga namanya landscape. Sama dia digunakan untuk fotografi jenis pemandangan alam, tapi bentuk fotonya adalah landscape, mendatar seperti ini. Jadi kedua jenis tadi digunakan untuk alam. Kemudian ada yang namanya jenis human interest. Ini berhubungan dengan kondisi kebiasaan manusia, misalkan ada seorang pengemis sedang tertidur, kemudian seorang sedang ngamen, orang sedang mengajar, yang berhubungan dengan manusia. Tapi biasanya ngambilnya secara candid, anak-anak. Kayaknya waktunya habis ini saya stop dulu ya, saya lanjutkan lagi habis ini ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Saya break dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Linknya saya share ya, oke? Iya. Oke, Pak.